Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rizka Aulianisa dengan NIM 2285230008. Saya Vina Damayanti dengan NIM 2285230022. Saya Siti Lailatul Musyarafah dengan NIM 2285230062. Di sini kami akan membahas isu mengenai kasus gizi buruk disertai stunting masih menghantui sumber daya manusia di Banten. Langsung saja ke pembahasannya. Kasus gizi buruk disertai stunting masih menghantui sumber daya manusia di Indonesia. Terdapat seorang anak di Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten, terdeteksi mengalami gizi buruk. Hal itu disadari sang ibu ketika melihat pertumbuhan anaknya yang berbeda dengan anak seusianya. Wakil Wali Kota Cilegon menuturkan, terdapat 19,1% atau sekitar 6.800 balita di Kota Cilegon, Banten menderita stunting. Hal itu berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2022 lalu. Tepatnya, di Kecamatan Citangkil merupakan kasus stunting tertinggi di Cilegon. Tak hanya gawat stunting, kasus gizi buruk pun mengancam kota Cilegon. Di Kecamatan Ciwandan terdapat temuan bahwa 80% penderita gizi buruk dan kurang gizi berasal dari keluarga mampu. Hal ini terjadi bukan karena sang ibu kekurangan nutrisi akibat faktor ekonomi, akan tetapi karena kurang peka dan kurang peduli serta kurang memperhatikan kandungannya saat masa kehamilan. Mirisnya, di tahun 2023 ini beredar kabar bahwasannya terdapat bocah berusia 13 tahun penderita gizi buruk di Cilegon meninggal dunia di RSUD Cilegon. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara miris akan kasus gizi buruk. Menurut laporan Global Hunger Index (GHI) 2022, Indonesia menempati peringkat ketiga dengan skor indeks kelaparan tertinggi di Asia Tenggara dengan skor 17,9 poin. Stunting adalah kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Gizi buruk atau malnutrisi adalah kondisi ketika anak tidak menerima nutrien, mineral, dan kalori yang cukup untuk membantu perkembangan anak tersebut. Stunting memiliki ciri-ciri yaitu tumbuh kembangnya lambat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, berat badan tidak naik bahkan akan cenderung menurun, kemampuan fokus dan memori belajarnya tidak baik, anak cenderung lebih pendiam, fase pertumbuhan gigi pada anak melambat dalam jangka panjang. Bagi anak perempuan berpotensi telat menstruasi pertama dan anak lebih mudah terserang atau terinfeksi berbagai penyakit. Gizi buruk memiliki ciri-ciri yaitu berat badan dan tinggi badan anak di bawah rata-rata normal anak seusianya. Anak mudah lelah dan terlihat lesu, tidak bergairah dalam bermain, sering rewel, tidak nafsu makan, pertumbuhan anak terlambat, kulit dan rambut tampak kering, rambut rontok, mata dan pipi tampak cekung, mudah sakit, luka sulit sembuh dan tidak fokus atau kurang perhatian dengan lingkungan dan membuatnya sulit mengikuti pelajaran. Dampak dari stunting bukan hanya gangguan pertumbuhan fisik anak, tapi mempengaruhi pula pertumbuhan otak. Lebih banyak anak ber-IQ rendah di kalangan anak stunting dibanding dengan kalangan anak yang tumbuh dengan baik. Stunting berdampak seumur hidup terhadap anak. Stunting memunculkan kekhawatiran terhadap perkembangan anak-anak karena adanya efek jangka panjang. Stunting akan mempengaruhi pertumbuhan fisik antara lain berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan gigi susu. Salah satu penyebab munculnya gangguan gizi adalah kurangnya pengetahuan tentang gizi atau kurangnya kemampuan untuk menerapkan informasi tentang gizi dalam kehidupan sehari-hari, asupan energi dan protein yang kurang, pendidikan ibu yang rendah, serta pendapatan keluarga yang rendah. Hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya stunting pada anak yaitu
Yang pertama, memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil. Tindakan yang relatif ampuh dilakukan untuk mencegah stunting pada anak adalah selalu memenuhi gizi sejak masa kehamilan. Lembaga Kesehatan Millennium Challenge Account Indonesia menyarankan agar ibu yang sedang mengandung selalu mengonsumsi makanan sehat dan bergizi maupun suplemen atas anjuran dokter. Selain itu, perempuan yang sedang menjalani proses kehamilan juga sebaiknya rutin memeriksakan kesehatannya ke dokter atau bidan. Yang kedua, beri ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. Veronika Skerbohm, ahli nutrisi dari Universitas Hohenheim, Jerman, menyatakan ASI ternyata berpotensi mengurangi peluang stunting pada anak berkat kandungan gizi mikro dan makro. Oleh karena itu, ibu disarankan untuk tetap memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan kepada sang buah hati. Protein whey dan kolostrum yang terdapat pada susu ibu pun dinilai mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi yang terbilang rentan. Yang ketiga, dampingi ASI eksklusif dengan empasi sehat. Ketika bayi menginjak usia 6 bulan ke atas, maka ibu sudah bisa memberikan makanan pendamping atau empasi. Dalam hal ini, pastikan makanan-makanan yang dipilih bisa memenuhi gizi mikro dan makro yang sebelumnya selalu berasal dari ASI untuk mencegah stunting. WHO pun merekomendasikan fortifikasi atau penambahan nutrisi ke dalam makanan. Di sisi lain, sebaiknya ibu berhati-hati saat akan menentukan produk tambahan tersebut. Konsultasikan dulu dengan dokter. Yang keempat, terus memantau tumbuh kembang anak. Orang tua perlu terus memantau tumbuh kembang anak mereka, terutama dari tinggi dan berat badan anak. Bawa si kecil secara berkala ke posyandu maupun klinik khusus anak. Dengan begitu, akan lebih mudah bagi ibu untuk mengetahui gejala awal gangguan dan penanganannya. Yang terakhir, selalu jaga kebersihan lingkungan. Seperti yang diketahui, anak-anak sangat rentan akan serangan penyakit, terutama kalau lingkungan sekitar mereka kotor. Faktor ini pula yang secara tak langsung meningkatkan peluang stunting. Studi yang dilakukan di Harvard menyebutkan diare adalah faktor ketiga yang menyebabkan gangguan kesehatan tersebut. Sementara salah satu pemicu diare datang yaitu dari paparan kotoran yang masuk ke dalam tubuh manusia. Stunting dan gizi buruk salah satu penyebabnya yaitu karena terhambatnya proses perkembangan janin sejak dalam kandungan. Proses perkembangan jasmani dan rohani bukan dimulai dari sesudah lahir, melainkan sudah dimulai sejak anak masih dalam kandungan. Pada saat lahir, kemampuan otak telah terbentuk 50%, dan kemampuan itu akan terus bertambah sampai usia 5 tahun. Pertumbuhan otak sangat bergantung pada kondisi kesehatan anak. Untuk anak berumur 2 tahun, berat badan yang ideal 10 kg, dan anak berumur 3 tahun, berat badannya 11,5 kg. Pertambahan berat badan tersebut dipengaruhi oleh keadaan gizi yang terkandung dalam kebutuhan makanan. Jadi, anak yang kekurangan asupan nutrisi yang cukup akan sulit mencapai berat badan yang ideal untuk seusianya. Nutrisi merupakan bagian penting dari perkembangan. Banyak bayi yang tumbuh lambat karena kekurangan gizi. Bayi yang kekurangan vitamin A akan mengalami gangguan pada mata. Bayi yang kekurangan zat besi akan mengalami gangguan pada perkembangan tulang dan lain sebagainya. Diharapkan puskesmas dan lintas sektoral yang terkait akan meningkatkan kesadaran ibu akan kebutuhan gizi anak melalui kegiatan penyuluhan gizi. Kegiatan-kegiatan ini termasuk mengedukasi orang tua, bagaimana memproses makanan dengan benar, angka kecukupan gizi untuk anak yang sesuai usia, dan menawarkan dukungan keuangan kepada keluarga yang tidak mampu. Hal ini dimaksudkan agar ibu dari anak-anak dapat secara aktif terlibat dalam kegiatan posyandu dan meningkatkan paparan terhadap pengetahuan tentang pentingnya gizi bagi balita. Seorang ibu perlu memperhatikan kesehatan dan nutrisinya, karena bayi tidak dapat merawat dirinya sendiri untuk tetap sehat. Selain itu,
Makanan yang mendorong pertumbuhan biologis bayi harus dipertimbangkan oleh orang tua. Dengan cara ini, bayi akan tumbuh di masa depan dengan cara yang sehat dan ideal yang tahan terhadap penyakit. Itulah pembahasan dari kami, semoga bermanfaat dan mengedukasi. Sekian, wassalamualaikum